Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini tepatnya sudah kita memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita sehingga kita patutnya senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat kita, di dalam agama kita, agama Islam, kita mengenal ada satu kalimat yang gampang diucapkan akan tetapi besar dampaknya untuk kehidupan kita. Besar keberkahannya jika kita mengamalkan kalimat tersebut. Kalimat apa itu? Yaitu kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka di subuh kali ini insyaallah kita akan mengkaji apa-apa saja atau beberapa rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bacaan bismillahirrahmanirrahim atau bacaan basmalah tersebut. Jadi kalau kita melihat di dalam disiplin ilmu nahwu, maka kalimat basmalah ini itu diawali dengan kata atau huruf ba. Di dalam kajian ilmu nahwu, huruf ba ini termasuk dalam huruf jar atau huruf penyambung. Jadi di dalam dari seluruh huruf di dalam basmalah kita bahas satu huruf saja, yaitu huruf ba, yaitu di awal daripada basmalah tersebut. Jadi ba di sini kalau diartikan itu bismillahirrahmanirrahim, arti daripada ba ini adalah dengan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut bismi, dengan menyebut bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi menurut ulama-ulama salaf kita, ba di sini kedudukannya yaitu huruf penyambung, yang artinya sebelum basmalah ini atau bismillahirrahmanirrahim mesti ada kata sebelumnya dulu yang mengawalinya sebelum memasuki kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita maknai titik-titik dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Titik-titik bismillahirrahmanirrahim. Apa ini isinya titik-titik ini? Maka beberapa ulama salaf menjelaskan bahwasanya inilah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan apa pekerjaan kita dalam keseharian kita. Misalnya kalaulah kita menjadi pedagang, maka isi dari titik-titik ini yaitu saya berdagang bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi disinilah letak daripada keberkahan dagangan kita. Ketika kita mengawali dagangan kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah dagangan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diliputi dengan berbagai macam atau penuh dengan keberkahan-keberkahan. Ketika kita menjadi seorang pekerja kantoran misalnya,
Maka kita memulai pekerjaan kita, mengawali pekerjaan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka segala sesuatu, amalan-amalan yang tidak baik akan terhindar daripada kita. Termasuk tadi ketika kita berdagang di pasar, yang seharusnya kita mempunyai kesempatan untuk curang atau tidak memenuhi takaran timbangan, maka karena kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita menjadi pejabat yang seharusnya kita berpeluang untuk korupsi, tapi karena kita mengucapkan di awal kita bekerja Bismillahirrahmanirrahim, maka inilah menjadi tameng pelindung kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif di dalam pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, misalnya kita menjadi pengusaha makanan, ketika kita ingin mencampurkan adonan-adonan atau sesuatu yang tidak berkah di dalamnya atau sesuatu yang haram, maka ketika kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah semuanya akan berkah dan kita akan terlindungi dan akan tertahan untuk melakukan hal-hal yang curang. Jadi itu adalah analogi yang sederhananya. Kemudian kalau kita melihat basmalah ini dalam kajian ilmu fikih, maka hukum membaca basmalah dalam zona jurisprudensi Syafi'iyah, yaitu segala sesuatu yang diperbuat atau diucapkan oleh mukallafin. Jadi mukallaf ini adalah orang-orang yang terkena atau sudah terkena beban hukum. Maka akan bisa dibagi menjadi 4. Jadi hukum di dalam membaca basmalah yang pertama yaitu adalah sunnah. Jadi dalam membaca basmalah ini sunnah ketika kapan? Yaitu ini sunnah merupakan hukum asal dari membaca basmalah. Jadi sesuai dari proses pemahaman pada hadis yang mengatakan bahwa kullu mri'in dzibalin la yubda'a fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus atau bisa dimaknai kurang keberkahannya. Jadi kalau kita tidak memulai basmalah di dalam setiap pekerjaan kita, maka amalan-amalannya akan terputus atau hilang keberkahannya atau kurang keberkahannya. Contohnya saja, misalnya kita dalam artian gajian misalnya di kantor atau gajian di tempat kerja kita, ada istilah yang biasa kita dapatkan, hari ini gajian, besok tinggal kenangan. Kenapa seperti itu? Karena kurangnya keberkahan yang kita miliki. Jadi istilahnya kita mungkin mempunyai penghasilan yang banyak di dalam kehidupan kita, akan tetapi kita berpikir penghasilan yang banyak tapi tidak ada yang dilihat mata, penghasilan yang banyak tapi tidak teridentifikasi untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Maka itulah tanda atau ciri-ciri yang tidak berkah. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian penghasilannya sedikit, akan tetapi kalau dilihat secara kasat mata itu banyak sekali kekayaannya. Inilah salah satu keberkahan di dalam kehidupan orang tersebut. Kemudian yang kedua, basmalah juga bisa dihukumi wajib, yaitu saat hendak membaca surah Al-Fatihah. Contohnya di dalam sholat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah tidak diawali dengan basmalah menurut Imam Syafi'i, maka ini juga akan menjadi haram hukumnya atau bahkan batal sholat kita ketika tidak membaca basmalah di awal Al-Fatihah. Kemudian makruh, makruh yaitu ketika hendak melakukan hal-hal yang makruh bersifat asli, seperti melihat, mohon maaf, kemaluan istri kita, ini tidak usah baca basmalah. Kemudian kecuali kalau yang bersifat aridi atau datang baru, seperti memakan bawang yang dapat mengakibatkan bau mulut, ini juga hukumnya kembali kepada hukum asalnya yaitu sunnah. Jadi tetap sunnah kalau kita makruh-makruh yang seperti memakan bawang dan sebagainya. Kemudian haram, ternyata basmalah juga diucapkan juga ada juga waktu-waktu yang diharamkan. Kapan waktu-waktu diharamkan membaca basmalah? Yaitu seperti kalau kita mencuri, kita mau pergi mencuri sesuatu,
sebelum kita mencuri, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ini salah juga kalau seperti itu. Atau kita mau berzina, sebelum berzina bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas haram seperti itu. Berjudi, membunuh tanpa hak, itu semua kalau kita awali dengan bismillah, karena sesuatu yang haram, kemudian kita awali dengan ini, masuk dengan al-haq wal batil, mencampur adukkan, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah engkau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Seperti itu. Jadi itu 4 hukum di dalam ilmu fikih dalam mengucapkan basmalah. Kemudian kalau kita kaji basmalah dari segi ilmu hikmah, ini ada beberapa. Yang pertama, basmalah ini adalah merupakan pembukaan di dalam Al-Quran. Jadi awal-awal kita membaca Al-Quran, itu diawali dengan basmalah. Seluruh surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kemudian yang kedua, kita persingkat, Rasulullah SAW juga ketika memulai menulis surat kepada raja-raja, terutama Raja Heraklius waktu itu, dia memulainya dengan membaca basmalah juga. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menyurati Ratu Bilqis, ini Ratu Bilqis adalah suatu ratu yang menyembah api pada saat itu. Maka dia mengawalinya juga dengan mengucapkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah. Jadi seluruh bentuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seyogyanya kita mengawalinya dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, hikmah di dalam membaca basmalah ini adalah perlindungan dari setan ketika makan. Jadi ketika kita makan, supaya makanan kita setan tidak ikut makan dengan kita, maka kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim supaya setan tidak ikut makan juga. Kemudian yang keenam, ini juga basmalah menjadi penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan dengan suami istri. Jadi kalau kita mengawalinya dengan bismillah, maka hasil daripada apa yang kita lakukan tersebut, maka anak kita nanti insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketujuh, basmalah juga sebagai penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Jadi perlu kita pahami semuanya hadirin, bahwasanya jin, kita tidak bisa secara kasat mata melihat jin, akan tetapi jin bisa melihat kita secara langsung. Oleh karena itu kita membuka pakaian, mohon maaf, bisa jadi aurat kita akan dilihat oleh jin. Bagaimana caranya supaya tidak kelihatan jin aurat kita? Yaitu dengan cara membaca bismillahirrahmanirrahim, maka inilah akan menjadi tameng aurat kita supaya tidak kelihatan oleh jin ketika kita menanggalkan pakaian kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, ini adalah penghalang setan untuk membuka tempat atau barang-barang berharga. Jadi kalau di Indonesia ini sudah lazim ada namanya tuyul. Ya, ada biasa kita dengar namanya tuyul. Itu kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, jangankan dilihat, disentuh, jangankan dia ambil, disentuh, dilihat pun dia tidak akan bisa. Makanya sebisa mungkin setiap mau meletakkan sesuatu, bacalah basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Jadi ternyata setan juga bisa menginap di dalam rumah kita. Bagaimana caranya? Ketika kita masuk rumah, itu ada istilahnya orang tua dulu, masuklah di rumah jangan kayak kucing masuk saja, asal masuk keluar tidak ada sesuatu yang kita ucapkan. Maka sebelum masuk di rumah, ketika tidak mau setan juga ikutan masuk, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita baca bismillah, setan tidak akan bisa masuk di rumah apapun kedudukannya. Kita akan tertahan di luar pintu setan untuk tidak akan masuk ke rumah kita ketika kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Jadi ini penting juga, hal yang sepele tapi sangat penting. Jadi ketika ada hewan sembelihan, mau sembelih ayam, kambing, sapi dan lain-lain sebagainya, maka ketika disembelih tidak mengucapkan basmalah, maka dagingnya akan menjadi bangkai dan haram untuk kita makan. Itu saking
pentingnya yang namanya basmalah. Jadi ketika kita istilahnya menyembelih sesuatu hewan, maka sebisa mungkin awali seminimal mungkin dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu. Jadi inilah kesimpulannya bahwasanya seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwasanya kalimat ini basmalah semuanya kita yakin dan percaya semua yang hadir di sini sudah hafal semuanya, akan tetapi untuk mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita mungkin kadang-kadang kita belum terlalu paham. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan datangnya bulan suci Ramadan ini memanfaatkan hal-hal atau kalimat-kalimat yang baik untuk kita senantiasa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan hal-hal yang terkecil, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.